alaihi wa ala ummatihi khamsina sholat. Summan hala sibabul fadli farudas ila khamsi amaliyah. Walaha ajru khamsina kama sya'a bil azali wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalli alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad kama amartana bis sholati alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi sholatu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil Qur'ani was sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal jamaah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ya'ti biridha wa rahmah li wa lakum wa li jamil ummah. La aqulu jumna'an silaturahmi wa tawalat jumarul santri wal kiai. Warubama ujriya majal jahili mukhatabun in kana ghairu amili. Kakaulina li alibiti goflah artiklu tahun 5 bil atur insyaallah. Wa ayakuna nafi'an bi ilmihi amin ya Allah. Mani'tana bi hifdihi wa fahmihi amin ya Allah ya Rabbal. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa di hadal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala allati yuballighuni hubbaka wa as'aluka ridhoka wa ridhoman yuhibbu ridhoka wal amala allati yuballighuni ridhoka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara pengatur waktu yang saya hormati, para alim ulama, para asatid, para masyayikh, pesepuh, Bapak Ibu jamaah serta adik-adikku sekalian. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini Allah masih berkenan untuk mempergerakkan kedua tangan dan kedua kaki untuk bersimpuh bersama-sama di majlis ta'lim ini yang erat kaitan dengan peristiwa yang fenomenal, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberadaan bersimpuh kita di tempat ini juga termasuk jihadun fi sabilillah hatta yarji'a ilaihi insyaallah. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, dengan situasi waktu yang sudah cukup larut malam dan kebetulan Imam Ghazali mengingatkan ada 4 hal yang tidak bermanfaat dilakukan. Di antaranya adalah temenan masihan fatwa kanu keur menggugat. Jam 8 mah di tipikal Pak Haji mah geus majana ngagoler.
lebih 38 sok hese sare besare sok hese budak. Untuk itu peringatan Isra Mi'raj yang sifatnya mendadak karena kaitan dengan rutina, kita akan mencoba menyoroti dua hal. Satu, filosofi Isra dan Mi'raj. Yang kedua, esensi oleh-oleh Isra Mi'raj yaitu sholat. Satu apa? Filosofi Isra dan Mi'raj. Kedua, esensi sholat. Kalau dilihat dari faktor aspek klasik dan akademisi dengan keterbatasan waktu, kita ambil poin yang ketiga saja, di mana Allah berfirman lewat surat Toha 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Itu pun dengan keterbatasan waktu, ambil dua bait aja, wa aqimis shalah li dzikri. Secara terlak adalah dirikan olehmu sholat, bentuk ingat kepadaku di dzikri. Dan kalau kita bicara mendirikan sholat, wajah bapak wajah ibu sudah berlaku. Alhamdulillah. Bujing-bujing aki ini budak TKI diajar sholat. Tapi selama ini sholat hanya sebatas sholat, tidak ada dampak karena baru sebatas kewajiban, tidak sampai ke arah kebutuhan. Maka lewat pertemuan malam hari ini, secuil saja kita ingatkan dengan kalimat tadi, wa rubbama ujriya majral jahili mukhatabun in kana ghairu amin kaqawlina li alimi tighfah adikwi tahlibabil hatrah. Tidak apa sholat malah katalan syarat jumrukuna akan hayat bahkan mubtilan mubsatun paham. Tapi yang perlu diingatkan adalah esensi sholat. Saya punya pandangan esensi sholat ada 3 dimensi, sehingga samulih nanti majelis kita mampu mengimplementasikan esensi sholat itu. Pertama, dimensi individual. Sholat itu harus sanggup membangun pribadi-pribadi yang disiplin dari berbagai aspek kehidupan dan sendi kehidupan. Sebab sholat sendiri adalah merupakan proses pembentukan pribadi yang disiplin. Lohor jam sakitu disiplin nanti, asar jam sakitu, maghrib isya jam sakitu, berdasarkan Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Berarti kalau paham itu semua, siapapun pelaku sholat harus siap untuk disiplin. Disiplin berbicara, disiplin bertindak, disiplin berpikir. 3 unsur rukun. Ada rukun bangsa ucapan, ada rukun bangsa pegawaian, ada rukun bangsa hakikat. Bukan sebatas teori, tapi harus diimplementasikan. Sehingga setelah pelaku sholat siap disiplin bicara, jangan menyakiti orang. Siap disiplin bertindak, jangan tersinggung orang. Dan harus disiplin berpikir, jangan negatif terus.
Maka kalau masih ada orang ongkos sholat tapi ngomong nyakitkan metoha, nyakitkan menentu, nyakitkan tatangga, berarti esensi sholat itu sendiri belum tersematkan pada pelaku sholat. Padahal sholat punya fungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan bukan hanya masyarakat biasa, para penyampai agama, kalau tidak paham tentang esensi sholat pertama tadi, maka itulah yang pernah terjadi sekarang. Maka setiap tahun kita peringatan Isra Mi'raj, tapi tidak dampak positif, berarti perlu ada penjuantahan tentang dimensi individual. Satu, lebih jelas nanti dibahas dalam pengawasan khusus iman mana-mana ke miridet. Ayo tuh kemudian numpang lewat sehari maka warung kulit itu ya gitu bisa nganyut gitu. Aduh tukar kredit ngalipat lalu dikupas kembali. Sehingga kalau Bapak Ibu paham esensi sholat tadi, sebagai suami disiplin bagaimana figur suami, ibu sebagai ibu rumah tangga seperti apa ibu rumah tangga, orang tua seperti apa, anak seperti apa, berbagai sendi kehidupan kalau sudah memasuki esensi itu, insya Allah lalu selami orang keajaran bisa disiplin tentang kehadiran majelis taklim, tentang perjanjian sebagainya. Aduh, udah terang sama ayat fawailul lil musallin, sahun qoblaha, sahun fiha, sahun ba'daha. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sama dengan ayat pengawasan minimal satu, siap mengimplementasikan esensi sholat, siap disiplin tentang waktu, tentang aktivitas, tentang sebagainya, dimana kita hidup bertetangga, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, harus punya komitmen kedisiplinan. Yang kedua, dimensi sosial. Esensi sholat itu akan melahirkan dimensi sosial, membangun kesolehan beramal, terbangun. Kenapa? Dalam sholat ada makom doa. Dalam doa ada domir mutakalim wahdah, ada domir mutakalimal goer. Yang kita soroti tentang domir mutakalimal goer, ketika Nabi beraudiensi dengan Allah, ketika diroprok di mustawan dengan redaksi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, dan sampai sekarang diprasastikan dalam sholat. Lalu Allah menjawab, assalamu alaika ayuhan nabi. Ketika itulah Nabi refleks, langsung mendoa, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihah. Secara filosofi itu doa menunjukkan bahwa Nabi ketika mendapat anugerah dari Allah harus berbagi dengan orang lain. Dan itu tipikal seorang pemimpin, jangan memberatkan umat tapi meringankan sesama. Jangan untuk individu tapi berbagi dengan sesama. Maka sholat melahirkan kepekaan sosial. Jangan sampai sholat tapi mereket jahe mereke. Dalam sholat ada nengok kanan, nengok kiri. Itu melatih ibu bapak anu dan terpante tempok aturan kurang. Nu pantas dibere, nu pantas dibentak. Tempok kencang kurang, nu pantas dibere, di pantasnya. Itu karena diimplementasi juga, diimplikasikan karena ayat pengaruh. Jangan sampai sholat tapi tatangga lapar itu peduli. Sholat tapi tetangga tengah agama bisa bodoh. Sholat tapi ketika macam-macam lah. Pokoknya
esensi sholat adalah yang kedua harus menciptakan kesolehan. Ibu terbujuk kata aja dulu ke istiqatul. Ketika esensi sholat kedua sudah melekat di masyarakat, maka akan hilang istilah orang Sunda pagiran-giran tampian. Akan terbentuk hormat kasaluhureun, ramah kasasama, bakalnya kasana. Tak ieu kedali kurang diluruskeun teh. Da fungsi sholat tanha anil fahsya wal munkar sholat orang. Sudah melahirkan kesalahan beramal tuh. Assalamualaikum kakatul sok implon tak. Dedeh teh eta katuh urang naikkan ikon kana naon? Pinuh puji mati. Sementara di rumah urang mau kena warna koneng, warna hijau, warna seperti apa lupa. Uma bibir warna. Pinuh lomba khusus mau kena. Lamun geus paham makna sholat tadi insya Allah ningali katuhun beren teh langsung pulang ke bumi padan teh jeung suami dedeh ti bapak tadi di masjid aya ibu anu masih kene kenal geus pilu kenal cimenting sigana meureun mas kawin can diganti langsung lipat bungkus serahkan dengan sopan dengan etika. Itulah sholat sebenarnya. Sehingga lamun sholat sudah melekat esensi yang kedua, mau istilah bahasa omong, nu ngampar-ngampar, nu nabe-nabe, nu lapar-lapar. Itu umal tahun diperingati Isra Mi'raj. Umal poe kurang sholat, tapi ampun jeung kakangna tidak bisa berbagi dengan orang lain. Nyileun kakek jasami, maka secara informasi maka dari lekatkan lewat pengawasan ini. Yuk kita coba kurang latihan bagaimana kita bisa menyematkan esensi sholat yang kedua, bisa berbagi dengan orang lain. Ibu sumping gak mau nikmat deh. Coba nikmat itu bagikan di kabatur sehingga ibu ciptakan ayat namanya multi dakwah. Multi dakwah. Namun ibu merasakan nikmat hadir di Kamis Taklim, Bapak demikian, coba ajak batur sini merasakan nikmatnya hadir di Kamis Taklim. Sebab kata Allah Rasul, satu langkah menuju masjid untuk terbeli saling tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu datang mendapat kebaikan, pulang menghapus dosa dan kesalahan. Cuma blok dan misalnya 1 jam sebanding dengan 60 tahun ibadah sunat. Begitu indahnya misalnya berbagi dengan orang lain. Berarti lamun damah Bapak Ibu paham tentang esensi sholat yang kedua, maka DKN, Ustaz, pengurus bergorokan mungkin piece to piece, back to basic. Ibu punya target 1 minggu ini kita bawa 10 orang terus. Itu namanya multi dakwah. Iman ditinggali pengawasan musuhin eta we jeung eta. Cari mindset, bikin mindset, maka insya Allah sababiah abdi sumping ke Masjid Al-Ikhlas setelah beberapa tahun kita berpisah, ada pembaharuan yang melekat dalam jiwa dan raga jamaah Al-Ikhlas, siap untuk melekatkan esensi sholat dimensi sosial. 2 dibentuk isi kolor berlama ibu masak karut sabar lima kakul sampai kira kebagian air mengahaja tengah poin teh goreng asin arah ngacai tetangga in merek dia berbagi. Makanya teman orang akan memberikan pengaruh yang luar biasa.
boro-boro batu can sholat, urang serangan can rasakan nikmatnya sholat. Kenapa? Pemahaman esensinya kedua harus kita bangun, insya Allah. Yang ketiga, kalau tidak, tapi di atasan di Cirenjang gitu. Katilu dimensi medikal. Apa Bu? Dimensi medikal. Dalam sholat ada gerakan. Ada gerakan angkat tangan, gerakan ruku, gerakan i'tidal, gerakan sujud. Itu dilihat dari dua unsur. Unsur lahir, unsur naam, unsur batin. Kita itu punya 360 sendi, ada jutaan sel. Ketika bergerak, intikal dalam gerakan sholat itu ada soft terapi namanya. Kita sujud diatur dengan 7 anggota. Sentuhan-sentuhan anggota kepada latar tanah itu akan melahirkan dan menyalakan inframerah. Maka sirkulasi darah yang menimbulkan berbagai penyakit akibat faktor pola makan tidak baik, maka terasa penyakit itu, penyakit ini dan sebagainya. Dengan sholat, insya Allah secara medis akan sembuh. Elektrik yang tersumbat sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau sudah paham sholat itu, berarti unsur tumaninah jaga. Kalau sekarang mendekati bulan Ramadan, lobaan tepat tarawih capek gawe itu kan, asal bilang apa jeung rokaat loba paduli soal tumainah jeung naon-naon malah lupain paling gancang laknu teu laku lawan teu laku. Padahal kalau paham tentang dimensi medika, 1 bulan penuh kita berterapi perut jadi menoran tebucit teuing. Pokoknya malah elektrik kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kedua, majajinya punten. Karena unsur medikal berarti cenderung kepada kesehatan, sehat fisik, sehat psikis. Insya Allah. Perpaduan antara sehat fisik dan psikis lahir 3 aspek. Aspek bicara, aspek bertindak, aspek berpikir. Jadi esensi sholat itu harus satu, sehat bicara, jangan sakit menyakitkan orang. Sehat bertindak, sehat berpikir. Itu pantas keluar bahasa teman-teman menyakiti tetangga. Itu pantas layak bertindak, beraktivitas membuat terganggu orang lain. Itu pantas dengan pemikiran yang sholat negatif thinking. Suuzon batur maju nuduhkeun guru di mana? Eta. Teu kaur lah. Maka tajali, taholi, tahali harus diaplikasikan lewat dimensi sholat itu sendiri. Maka Bapak Ibu lewat kehadiran sendiri mudah-mudahan jadi kontribusi untuk membangkitkan semangat bagaimana kita bisa menyematkan dimensi medikal, sehat berbicara, sehat bertindak, sehat berpikir. Ketika 3 dimensi sudah disematkan, diaplikasikan, dan kita sadar bahwa sholat dipadukeun di langit, wa ana wa bainahu, kami langsung berorder dengan Allah. Secara tidak langsung sholat adalah bentuk silaturahmi makhluk di Gusti Allah. Vertikal langsung. Coba lihat etika sholat, estetika sholat, metafisik sholat.
Urang marek berharapan jeung orang nomor 1 kota Bandung seminggu dan lagi. Ieu marek odeng sih ya Allah. Kopea geus teu pantes dipake. Raksukan geus 2 minggu teh disuruh dipake. Ada cara, maka ketika paham tentang sholat bentuk komunikasi Allah langsung, maka ada tajayun bahasanya, perindah pakaiannya, perindah tempatnya, perindah tempat waktunya. Maka jamaah Ikhlas kalau sudah pamit semuanya bahwa sholat bentuk seperti Gusti Allah, tinggal tertib jajaranana, tertib awanana, tertib waktuna, subhanallah, masya Allah. Berhadapan jeung Allahumma bis-samawati wa ma fil ardh. Dan kalau kita sudah meyakinkan itu semuanya, maka Allah menyiapkan 8 poin. Allah menyiapkan 8 poin. As-sholatu silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat adalah bentuk silaturahmi urang jeung Gusti Allah, maka Allah menyiapkan 8 poin. Urang mah silaturahmi jeung wali kota paling disuguhan naon? Ieu mah Allah nyiapkeun 8 poin. 1 diijabah doa. Jika urang kunaon ngape salat tapi doa kieu wae. Koreksi salat urang. Esensi kita. Wating malaut teka kerok rokaat. Kenapa? Di saat kita sholat ada makhluk yang aneh. Siapa? Namanya walhan. Saya tanam walhan. Gawena ngagoda supaya kerok rokaat. Kerok bacaan tapi kan bisa hadir. Istighfar hakiki urbi laut di situ. Maka lewat pertemuan kali ini, momen sholat itu makom ijabah, dikabul doa, naon wae dikabul. Sehingga sholat sendiri adalah ad-du'a bil khair. Mun bapak ibu maca iya kana kudu wa iya kanas. Mun bapak ibu maca rabbi pilli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. 8 poin saja meyakinkan diijabah doa ku Allah, insyaallah potret kehidupan umat Islam seperti yang kita lihat. Coba ibu potret umat Islam. Bicara ekonomi tinggalin, bicara politik out. Hese yang maju ke Islam kan? Kenapa? Sebab tidak meyakinkan bahwa ada makom di saat ijabah itu sholat. Yang kedua adalah diterimanya amal. Awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah wa idza sholaha sholahal kullu amal wa idza fasada kullu amal. Nanti ada pintu hisab, pintu mizan, pintu tertentu. Yang pertama Allah hisab tentang sholat. Lamun sholat dipandang sae, maka dipandang baiklah amal yang lain. Ngandrek saya kumaha tepana esensi sholat kita mah. Sebenarnya asal ngangkat tangan, ruku jeung naon sujud, tidak melekat, tidak membekas, tidak ada implikasi. Maka lewat pertemuan ini, yuk kita berjuang. Masjid Al-Ikhlas sebagai inspirator, sebagai fasilitator untuk menghantarkan umat pelaku sholat sing melekat esensi sholat tadi. Insya Allah. Maka guru-gurunya harus punya kepiawaian tentang itu. Yang ketiga, wa barakatun rizki. Sholat itu merupakan potensi untuk mendapat keberkahan rezeki. Unawan enak kurang setik teu mah loba teh naon cukup bisa ditakdirkeun jadi profesi petani loba daki, jadi profesi dagang loba naon utang, jadi profesi pegawai negeri buka lowang tutup obat nu payu bang emok. Alhamdulillah himin. Dari masjid itu sarana untuk membangun ekonomi umat. Di masjid
dari masjid oleh masjid. Entong banget masjid mungkin saldo sekian puluh juta, sementara tetangga nyebut kemana? Kalian tandir. Ini perlu ada pembaharuan lewat esensi pemahaman sholat itu sendiri. Maka ternyata sholat ada potensi memperoleh keberkahan rezeki. Gunawan itu dengan tempat pantas kebejakan jamaah al-ikhlas. Budakna cerik teka beli baju yang lebaran. Budakna cerik teka bayar aja ke mana? Ka sekolah. Allahu Akbar, masya Allah. Yang berikutnya adalah wasatrun bayanahu wa bayanan. Sholat ada potensi terhijabnya pribadi sholat daripada jilatan api neraka. Maka disarankan, disunahkan, dianjurkan di penghujung tasahud ada doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masih. Itu pantas salatnya, termasuk kegiatan yang akan bisa menghijab terjilatnya oleh api neraka. Berikutnya wasaklul bil mizan. Dina sholat ada potensi memperberat timbangan amal. Kita paham dan pernah membaca fa amma man sakulas mawazinu fa huwa fi isyatiro. Kan dibaca ulang waktu satu itu. Dan ternyata dalam sholat ada bentuk tasbih. Bahkan ada tasbih khusus. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dibaca dalam ruku, dalam sujud, atau dalam bentuk doa. Maka sholat yang kita lakukan setiap hari, setiap malam 5 kali akan memperberat timbangan amal perbuatan kita nanti. Dan jelas orang yang timbangan amal berat saya namakan bahwa fi isyatiro, tapi wa amman qafas mawazinu fa ummuhu wa ma adrakama narun. Kan dibaca kurang itu kan kudu miris berarti, sehingga koreksi. Dan yang berikutnya adalah wazawaju ala syirat. Sholat bentuk komunikasi Allah, ada potensi untuk menyelamatkan kita ketika menjembatani juga syirat Allah. Kenapa dalam wudu ada doa? Ketika membasuh kedua kaki ada doa, Allahumma sabit qadamaya ala syirati yauma tazilul bihil aqdam. Itu sudah pesan booking. Berarti sholat itu merupakan potensi gerakan kegiatan yang akan mampu menyelamatkan 3000 tahun menjembatani juga syiratal mustaqim. Di bawahnya api. Dan yang terakhir adalah wamiftahul jannah. Sholat bentuk silaturahmi jeung Gusti Allah, ada potensi terbuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj kita sanggup menyematkan satu, cari surat tentang individual, tentang sosial, dan tentang medikal, sehingga natijahna nuna tepan mah kade ngomong topik kayaknya debatur, kade bertindak jangan menyumpah orang lain, kade berpikir jangan disebut. Lengkapi sekalian sholat bentuk untuk berkomunikasi dengan Allah, sehingga insya Allah ketika umat Islam sholat seperti tadi, berbagai doa dikabul, maka ekonomi Islam, politik Islam, berbagai kesuksesan Islam akan selalu menyertai kita insya Allah. Untuk itu yuk kita berdoa. Mudah-mudahan malam hari ini hidayah, taufik Allah menyertai kita semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbal. Amin. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Amin.
Ustadz Sofyan LB Sukesi. Cukup sekian dan terima kasih. Bisa bantu ketika saya kurang jalan-jalan. Sekian nyarios kurang tutup dulu salam. Nasrullah patung korib wa basyirul mu'minin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.